Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia kelas 11. Tentang VOC. Ada yang tahu tentang VOC? Kalian kalau suka main ke daerah kota tua, itu banyak gedung-gedung bersejarah kita yang berkaitan dengan VOC. VOC di sini kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jadi, dia semacam persekutuan dagang yang melibatkan banyak pedagang Belanda. Kenapa ini bisa terbentuk? Jadi, memang VOC ini dibentuk karena tujuannya itu untuk mengurangi persaingan dagang antara para pedagang Belanda. Jadi, kalau kalian ingat, VOC ini bukan pemerintah Belanda secara langsung ya. Jadi dia hanya organisasi dagang yang dulu dibentuk untuk mengurangi persaingan dagang. Jadi kenapa ini bisa dibentuk? Memang untuk pertanyaannya, awalnya itu kita didatangi oleh orang Belanda, namanya Cornelis de Houtman. Jadi saat ia datang, ia ingin berdagang di Indonesia, karena kan kita kaya akan rempah-rempah. Jadi setelah Cornelis ingin membuka dagang, sayangnya Cornelis ini ditolak, makanya nanti Cornelis itu pulang dan akhirnya dia membawa jalur pelayaran dari Belanda ke Nusantara. Beberapa tahun kemudian datanglah temannya Cornelis, jadi si Jacob namanya, Jacob van Eyck, kemudian datang dan dia berhasil membuat kerjasama dagang dengan pedagang Nusantara dan akhirnya banyak berdatangan orang-orang Belanda yang ingin berdagang di Nusantara. Karena itu tadi ya, kita itu kaya akan rempah-rempah. Karena saking banyaknya pedagang, akhirnya ini membuat persaingan. Yang namanya persaingan pasti ujung-ujungnya perang. Akhirnya atas ide, di sini pendirinya ya, pendiri atau tokoh yang membuat VOC ini. Jadi memang kalau kalian sering nonton film-film kayak Si Pitung atau film-film yang berkaitan dengan zaman penjajahan Belanda, pasti sering ngedenger tentang tentara company. Jadi kenapa kok tentara company dipanggilnya? Dari kata compagnie. Orang kita kan nggak bisa bahasa asing dan akhirnya diplesetin jadi company gitu. Jadi ini pendirinya Johan van Oldenbarnevelt. Dia yang melihat peluang. Jadi, kalau semua pedagang dikumpulkan, pasti keuntungannya lebih besar. Makanya, si Johan kemudian menyatukan semua pedagang dalam sebuah wadah atau kongsi atau organisasi yang bernama VOC. VOC ini semacam wakil pemerintah di daerah koloni yang dijajah oleh Belanda. Jadi, VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarnevelt untuk tanggalnya ini pada tanggal 20 Maret 1602. Jadi kalian bayangkan, kita dijajah dari 1602, ini diawali oleh VOC. Karena VOC dia tujuannya memang sudah menjajah ya. Kenapa bisa dibilang sudah menjajah? Yang pertama, dia mencari keuntungan dengan cara memaksa rakyat kita untuk menyerahkan bahan pangannya ke tangan VOC. Jadi VOC itu mengambil alih pemerintahan, mengambil tanah, terus nggak hanya itu, tapi menerapkan pajak, baik itu pajak hasil bumi maupun pajak berupa upeti yang modelnya kayak uang atau tenaga kerja, atau kalau sering kita dengar sebagai kerja rodi. Ini untuk VOC. Kemudian VOC itu punya yang namanya hak oktroy. Ini disebut dengan hak istimewa. Kenapa bisa istimewa? Karena pemerintah Belanda ini mengharapkan bahwa VOC itu bisa mendatangkan keuntungan besar bagi Belanda. Ya kalau kalian tahu sendiri, kalian kalau ngelihat searching tentang Belanda, Belanda itu daerahnya itu benar-benar dia sumber dayanya agak minim. Belum lagi tanahnya itu di bawah permukaan air laut, jadi rendah. Makanya kalau kalian main ke Belanda, itu di hampir sekeliling daerah wilayah Belanda itu ditaruhin dam, dibangun dam. Fungsinya supaya nggak kebanjiran kalau saat air laut itu lagi pasang. Hak oktroynya apa aja? Yang pertama, dia boleh membuat
mata uang sendiri. Kalian kalau punya uang-uang zaman dulu atau kalian main ke museum bank, museum keuangan kita yang isinya menyimpan uang-uang dari zaman dulu, itu ada salah satu uang logam buatan VOC Belanda. Jadi VOC itu membuat mata uang yang fungsinya untuk kegiatan atau transaksi dagang antara VOC dengan rakyat. Terus yang kedua, membuat angkatan perang sendiri. Makanya kita mengenal istilah tentara kompeni. Jadi tentara kompeni itu tentara yang didirikan oleh VOC. Cuma nanti VOC itu bangkrut dan akhirnya tentara kompeni ini dibubarkan, nanti diganti sama Belanda. Cuma ini yang perlu kalian ingat. Kita itu nggak dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Karena nanti VOC ini dikalahkan oleh Prancis dan kemudian secara tidak langsung kita dijajah oleh Prancis. Tapi itu nanti ya saat nanti untuk materi selanjutnya. Jadi ini yang kedua, angkatan perang sendiri. VOC itu dibentuk untuk memerangi orang-orang yang berniat menolak kebijakan VOC atau istilahnya digunakan untuk VOC guna menaklukkan kerajaan-kerajaan pada masa itu. Yang ketiga, ini membuat perjanjian. Perjanjian di sini bisa berupa perjanjian damai atau perjanjian perang. Tapi memang VOC ini terkenal licik. Taktiknya itu yang divide it impera atau adu domba. Jadi VOC itu dia itu mendekati orang-orang yang kira-kira, wih dia kayaknya mata duitan nih. Akhirnya diiming-imingi kekuasaan, diiming-imingin keuntungan yang membuat akhirnya beberapa orang Nusantara, orang lokal saat itu akhirnya mau dijadikan boneka oleh VOC. Makanya saat itu berhasil, akhirnya VOC membuat perjanjian sendiri. Contohlah, kan kayak kerajaan Mataram. Kalian kalau main ke Yogyakarta, Yogyakarta itu adalah salah satu pecahannya kerajaan Mataram yang dulu dipisahkan menjadi 3 oleh Belanda. Jadi ada Mataram atau ada juga kayak kerajaan Banten dan lain sebagainya. Jadi ini untuk membuat perjanjian. Selanjutnya boleh di sini membuat simpelnya aja ya, memonopoli perdagangan. Jadi VOC di sini mereka tujuannya ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Jadi jangan sampai pedagang lokal kita berdagang ke selain VOC. Makanya ini istilahnya memonopoli. Dan VOC itu istilahnya kayak niat banget sampai menghalalkan segala cara untuk bisa memonopoli perdagangan di Nusantara. Jadi memang dulu istilahnya Nusantara ya, bukan Indonesia, karena kan kita belum merdeka, belum menyatakan diri sebagai negara. Jadi itu monopoli perdagangan. Kemudian ada satu lagi, jadi sebagai perwakilan pemerintah. Jadi VOC itu dia setiap 5 tahun sekali mengangkat seorang gubernur jenderal yang fungsinya sebagai pemimpin selayaknya presiden di tanah jajahannya. Jadi si gubernur jenderal ini punya tugas, dia membuat kebijakan, menerapkan hukum dan lain sebagainya selayaknya presiden. Makanya kalian kalau main ke Museum Fathahillah, itu adalah salah satu kantor gubernur jenderal yang dulu dibuat oleh J.P. Kun. J.P. Kun adalah gubernur jenderal kedua VOC yang dia punya niatan, punya ide membuat Batavia. Jadi untuk kita flashbacknya, saat VOC didirikan, itu dulu dipimpin oleh namanya Peter Booth. Dia orang Belanda yang memimpin selama 5 tahun, tapi pada masa Peter Booth dulu dia markasnya atau base camp-nya di Maluku, karena waktu itu Maluku sudah dikuasai oleh Belanda, oleh VOC ya, maaf. Jadi oleh VOC, jadi si Peter Booth bikin pemerintahan di Maluku. Cuma nanti saat dia lengser diganti oleh J.P. Kun atau Jean Peter Sung Kun. J.P. Kun itu punya niatan, punya ide membuat sebuah ibu kota yang dimana sebagai pusat perdagangan. Makanya dia membuat sebuah tata negara di Batavia.
Makanya dulu Jayakarta berubah nama menjadi Batavia setelah VOC berhasil menaklukkan kerajaan di sekitar wilayah daerah Jakarta sekarang ya, atau Jayakarta pada masa itu. Setelah berhasil membangun Batavia, kemudian JP Kun membuat markasnya atau kantor gubernur di Museum Fathahillah sekarang. Makanya kalau kalian main ke sana, itu di atas gedungnya itu tertulis kantor gubernur. Jadi itu kayak base camp-nya si JP Kun. Ini itu tadi ya, untuk hak oktroy atau hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Kemudian untuk VOC sendiri, dia nggak berlangsung lama. Kenapa? Karena ya namanya sebuah perusahaan pasti kan ada masanya naik, ada masanya turun. Jadi tahun 1799 nanti VOC bubar. Tepatnya di sini kita pisahkan ya. Jadi keruntuhan VOC itu terjadi pada tanggal 31 Desember 1799. Ini jarang yang diketahui. Kenapa? Karena setelah VOC runtuh, nanti diambil alih oleh pemerintah Belanda yang kemudian nanti kalah oleh Prancis dan akhirnya dimiliki oleh Prancis. Cuma percuma, karena VOC ini setelah runtuh, dia bangkrut total, memiliki banyak hutang. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ada beberapa penyebab keruntuhan dari VOC. Yang pertama, ini penyakit yang sampai sekarang kita rasakan ya, karena korupsi. Jadi dulu VOC runtuh karena banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC. Kenapa bisa seperti itu? Kalian kalau main ke Batavia atau ngelihat video pada masa eranya Belanda di Batavia, Batavia itu dipenuhi oleh kesenangan. Jadi banyak gedung-gedung yang isinya tempat perjudian, tempat dugem ya, era itu ya. Jadi banyak pejabat VOC yang akhirnya suka berfoya-foya. Jadi yang namanya gaji itu kan kadang-kadang bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi tidak memenuhi gaya hidup. Jadi gaya hidup pejabat VOC akhirnya karena kesenangannya banyak, dia melebihi pendapatan yang dia punya. Dan akhirnya ujung-ujungnya ngambil kas negara, kasnya VOC, dan akhirnya lama-kelamaan minus atau limit. Jadi VOC yang awalnya penuh dengan keuntungan, lama-kelamaan bangkrut karena banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Yang kedua, jadi banyak orang yang akhirnya sadar bahwa kita harus berjuang untuk bisa mengalahkan VOC walaupun tanda petik ya. Jadi memang nggak setara karena VOC itu punya peralatan yang canggih, sedangkan kita cuma menggunakan golok atau istilah kayak senjata tajam zaman dulu, sedangkan VOC itu punya meriam, punya senjata api, memang nggak sebanding. Tapi karena banyaknya perlawanan, membuat VOC lama-kelamaan bangkrut karena uangnya dipakai untuk biaya perang. Jadi itu yang kedua. Jadi dia bangkrut karena banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Ya kalian kenal lah pahlawan kita, kayak Cut Nyadin atau Patimura atau Pangeran Diponegoro dan banyak lagi ya yang lain sebagainya. Ini. Jadi tanggal 31 Desember 1799 VOC era bubar dan nanti digantikan oleh pemerintah Belanda. Jadi sampai sini dulu untuk materi tentang VOC. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.